Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andra Kudama Channel. Kali ini kita akan membuat review tentang RAM ya. Jadi kita akan membahas tentang RAM, apa itu DDR, apa itu SODIMM, atau apa itu DIMM. Jadi kita akan membahas RAM laptop maupun RAM PC. Terus kita akan memberikan tips-tips apabila Anda ingin upgrade RAM ya. Terus kita akan juga membahas tentang gimana mengecek spek RAM kita. Terus gimana caranya untuk mengecek RAM kita palsu atau ori ya. Terus kita akan mengecek juga pemakaian dari RAM kita ya, seperti itu. Langsung aja guys, check it out. Langsung aja guys, teman-teman. Kita membahas tentang RAM ya, baik RAM PC maupun RAM laptop ya. Mulai dari fungsi RAM ya. Jadi RAM itu tempat media penyimpanan data sesaat. Jadi data yang sudah ada di RAM akan lebih cepat diproses dibandingkan dengan yang belum. Namun data yang ada di RAM ini apabila kita restart atau mematikan komputer kita, dihapus semua ya data di RAM ini. Jadi dia hanya sesaat ya. Sebagai contoh, kamu sering buka YouTube pada sesi pemakaian komputer. Nantinya YouTube akan lebih cepat loading dibandingkan aplikasi yang jarang kita pakai atau kita buka. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini contoh gambarnya ya, RAM laptop maupun RAM PC ya. Jadi RAM laptop itu lebih pendek, RAM PC itu panjang ya, seperti itu. Nah, ini DDR2 ya, ini penampakan chip-chipnya ya. Jadi DDR3 itu berbeda antara DDR2, DDR3 maupun DDR4 ya. Itu berbeda. Jadi apabila slot DDR2 tidak bisa dipasang DDR yang lain ya, hanya untuk DDR2. Begitu juga pada komputer PC ya. Mulai dari DDR1, DDR2 sampai DDR4 ya. Itu bentuknya berbeda ya. Jadi kita apabila mau upgrade RAM, kita harus memastikan motherboard kita support DDR berapa gitu ya. Selanjutnya RAM DIMM ya. DIMM itu singkatan dari Dual Inline Memory Module. Itu kalau untuk di komputer PC ya. Jenis RAM ini dipakai di PC desktop. Ciri fisik dari RAM DIMM ialah ukurannya yang lebih panjang. Sedangkan RAM SODIMM ya, SODIMM itu small outline ya, dual inline memory, atau RAM pada laptop ya. Dia lebih kecil. Nah, ini contoh spek dari RAM PC ya. Jadi ini spek yang harus kita perhatikan apabila mau upgrade RAM. Yang pertama itu tipe DDR-nya. Kita pastikan komputer kita DDR berapa ya, apabila Anda mau upgrade RAM ya. Terus kapasitas yang kita inginkan ya, berapa gigabyte gitu ya. Apabila di komputer sudah ada 4 GB, sebaiknya Anda untuk tambah RAM itu tambah yang kapasitas 4 GB juga, seperti itu. Untuk speednya ya, ini penting juga ya. Jadi speed apabila kita mau pakai satu, atau apabila kita mau pakai lebih dari satu keping RAM ya, speednya harus sama ya, seperti itu. Voltasenya juga harus sama ya. Terus jenis RAM-nya, RAM PC atau RAM laptop, mereknya ya, latensinya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan apabila mau upgrade RAM ya. Ini contoh RAM-nya ya. Ini di sini tertulis 8 GB DDR3. Nah, ini speednya 1600 ya, UDIMM. Nah, UDIMM ini adalah unbuffer atau unbuffer RAM. Jadi dia lebih unbuffer ini kerjanya lebih cepat ya. Tetapi mungkin ada kekurangan pada stabilitas yang tipe U ini ya. Ini RAM pada PC ya. Lanjut. Nah, ini contoh lagi RAM PC ya. Seperti itu. Panjang ya.
Nah, sekarang RAM laptop ya. Kita contohkan spek dari RAM laptop. Mulai dari sama ya dengan RAM PC tadi, yang harus diperhatikan ini ya, tipe, kapasitas, speednya, voltase, jenisnya ya, modul latensinya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh pemasangan RAM pada PC ya. Ini yang satu keping RAM ya. Jadi dia satu channel ya. RAM pada PC ini ada 4 slot ya. Kebanyakan pada PC itu 4 slot. Apabila kita mau pasang satu keping RAM seperti ini ya pemasangannya. Apabila kita mau pasang 2 keping RAM ya, supaya kerjanya maksimal, yaitu dual channel ya. Cara pemasangannya bersilangan seperti ini yang benar ya. Kalau berdekatan ini dia tidak, dia tetap bekerja 2 keping. Misalnya 2 kali 8 ya, dia tetap terbaca 16 GB, namun dia satu channel lah. Satu channel itu ya ibaratnya satu pintu tetap ya. Nah, kalau pemasangannya seperti ini yang benar ya. Jadi dia dual channel seperti itu ya. Nah, ini contoh pada laptop ya, ada 2 keping RAM. Jadi pada laptop itu pada umumnya ada 2 slot keping RAM ya. Apabila kita pasang satu keping, nah itu dia bekerja satu channel. Apabila kita pasang 2 keping ya, ini dual channel ya dia. Dual channel ini dia bekerja maksimal ya. Jadi istilahnya 2 pintu lah seperti itu. Namun apabila kita mau pasang RAM lebih dari satu keping, kita harus pastikan RAM kita itu speknya identik ya. Kalau merek mungkin bisa lah berbeda ya, namun spek yang lainnya harus benar-benar identik supaya kerja RAM itu bisa maksimal. Adapun tips untuk upgrade RAM ya. Jadi setelah upgrade RAM itu tidak perlu setting BIOS yaitu. Terus pastikan port yang tersedia di laptop atau di PC Anda ya. Pastikan spek yang dibutuhkan, yaitu dipastikan ya. Apabila kita sudah ada RAM terus mau nambah, jadi RAM-nya harus identik ya. Cek maksimal kapasitas dari motherboard Anda ya. Jadi harus dicek juga ya. Jangan sampai kita pasang RAM itu kapasitasnya berlebihan, jadi mubazir seperti itu ya. Pastikan RAM Anda asli atau palsu. Untuk memastikannya kita memakai aplikasi SPUZ ya. Terus buat RAM dual channel. Nah, ya untuk kerja maksimal yang RAM Anda ya harus dual channel seperti itu. Selanjutnya kita akan mengecek spek dari RAM kita ya menggunakan aplikasi SPUZ ya. Kita buka SPUZ. Ini aplikasinya ringan ya. Download aja di browser Anda. Nah, kita langsung ke memori ya. Nah, di sini saya sudah dual channel ya. Jadi ada 2 keping RAM. Nah, ini speknya ya. Kecepatannya ya atau frekuensi ya. Terus latensinya ya. Nah, untuk lebih rincinya kita klik di bagian SPD. Nah, ini yang slot 1 ya. Nah, di sini ada 2 slot. Kita cek yang slot 1 dulu. Jadi dia DDR3L. L ini maksudnya low watt ya. Low watt itu jadi dia wattnya cuman maksud saya low volt ya. Jadi voltnya cuman 1,35 volt. Nah, kalau yang DDR3 yang biasa itu dia 1,5 volt ya. Terus ini speednya ya, PC3 12800 dalam kurung 800 MHz ya. Mereknya Samsung ya. Terus kapasitas 4 GB. Nah, di sini untuk ngecek RAM kita palsu atau tidak ya. Apabila muncul serial number dan part numbernya, itu membuktikan bahwa RAM kita itu asli ya. Seperti itu. Nah, kita cek yang modul 2-nya atau slot 2-nya. Nah, ini. Ya sama ya. Kapasitasnya, speednya, nah, terus part numbernya sama serial numbernya. Jadi antara slot 1 dengan slot 2 itu yang berbedanya di serial numbernya ya. Yang lainnya identik seperti itu. Supaya kerja RAM kita itu maksimal ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengecek tipe RAM apa yang cocok di
laptop kita, apakah speednya bisa ditingkatkan atau tidak ya. Di sini saya menggunakan aplikasi HW Info ya, HW Info 64. Silahkan download aja di browser Anda ya. Kita tutup aja yang bagian sistem summary ini. Kita langsung aja ke bagian memori ya. Klik memori. Di sini ya. Jadi maksimum maksimum speed dari RAM kita itu 800 MHz. Seperti itu. Sedangkan RAM yang terpasang sekarang itu 798 MHz, atau ini sama ya dengan 800. Dia 800 MHz namun terbacanya 798 seperti itu. Jadi dari segi speednya sudah tidak, istilahnya RAM yang terpasang di laptop ini sudah maksimal ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengecek kerja dari RAM kita ya, kerja dari RAM kita pada komputer kita. Klik kanan di bagian sini ya, kita buka Task Manager ya. Klik Task Manager, terus ke bagian Performance. Di sini kita ke bagian memori ya. Di sini terbaca memori kita 8 GB ya. Jadi slotnya ada 2, sudah terisi semua ya. Terus di sini kita perhatikan 39% memori kita tuh digunakan ya. Jadi 39% dari 8 GB itu sekitar 3,1 GB ya. Jadi sudah terpakai 3,1 GB dari 8. Ini saya pakai Windows 10 ya. Jadi pada Windows 10 itu ya minimal RAM kita itu 4 GB ya. Jadi RAM yang terpakai untuk sistem itu kepada Windows 10 itu hampir 3 GB. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita pakai Windows 10 sedangkan RAM kita cuma 2 GB ya, sangat-sangat kurang. Namun apabila komputer kita memiliki RAM yang cuma hanya 2 GB, sebaiknya kita pakai Windows 7 ya, lebih ringan. Windows 7 itu untuk menjalankan sistemnya aja tanpa membuka aplikasi itu sekitar 1,2 GB. Seperti itu. Jadi apabila Anda mau pakai Windows 10 ya minimal RAM itu 4 GB seperti itu ya. Demikian teman-teman review kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga ini jadi bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.